Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang ukuran letak data. Adapun outline pembahasan kali ini, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah rata-rata, yang ketiga adalah median, dan yang keempat adalah modus. Jadi kita akan membahas 3 jenis letak data. Yang pertama, kita akan masuk ke pendahuluan dulu. Jadi, ukuran letak atau biasa disebut fraktil itu merupakan ukuran yang menunjukkan pada bagian mana data tersebut terletak. Nah, pada suatu data yang telah diurutkan. Jadi, sebelum menentukan ukuran letak data, ya datanya harus terlebih dahulu diurutkan. Ukuran letak itu terdiri atas 3 jenis. Yang pertama adalah kuartil, kedua desil, dan yang ketiga adalah persentil. Nah, kuartil itu adalah ukuran letak data yang dimana datanya dibagi menjadi 4 bagian sama rata. Desil itu dibagi menjadi 10 bagian, dan persentil itu dibagi menjadi 100 bagian sama rata. Jadi terlihat ya perbedaannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke pembahasan kuartil. Jadi kuartil itu adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan, baik itu pada data tunggal atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian sama besar, atau setiap bagian kuartil sebesar 25%. Dapat dilihat di sini keberadaan dari kuartil 1, yaitu data sebelah kiri sebesar 25% dan sebelah kanan 75%. Untuk K2 adalah kuartil 2 ya, dibagi menjadi 2 bagian sebanyak 50% kiri dan 50% kanan. Sedangkan untuk K3 atau kuartil 3 itu membagi data sebelah kiri sebesar 75% dan sebelah kanan sebesar 25%. Jadi ketika digambarkan dalam bentuk kurva, kurvanya akan menjadi seperti ini. Nah, maaf ini kurvanya kurang ya. Nah ini dapat dikatakan ini adalah nilai K2-nya, di sini K1 dan di sini K3. Ini adalah kurvanya. Nah, baik. Rumus untuk mencari letak kuartil itu rumusnya seperti ini, 1 dikali N tambah 1 dibagi 4. Di mana N ini adalah banyaknya data, dan kenapa dibagi 4? Karena kuartil itu kita akan membagi menjadi 4 bagian sama rata. Jadi ini untuk kuartil 2 letaknya bisa dicari dengan menggunakan rumus ini, K3 dengan rumus ini. Kemudian untuk data berkelompok, untuk mencari letak kuartil 1 menggunakan rumus ini, kuartil 2 dan kuartil 3. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk contoh soal pada data tunggal. Di sini ada harga saham 11 perusahaan yang terdaftar di BI. Carilah, jadi disuruh mencari K1, K2 dan K3. Jadi kita tentukan letak kuartil 1 dengan menggunakan rumus ini. Jadi 1 dikali N tambah 1 dibagi 4. Jadi di sini N-nya adalah 11. Jadi 11 ya. Jadi 11 tambah 1 itu 12. 12 kali 1 dapat 12. Dibagi 4 letaknya di data ketiga. Data ketiga itu adalah 300. Kemudian kuartil kedua dapat dicari dengan menggunakan rumus ini. Yang diganti hanyalah ini ya. 2. Jadi 2 kali 12, 24 bagi 4, 6. Kemudian kuartil 3 hasilnya adalah 9. Jadi letak dari K2 itu pada data ke-6. Kemudian letak kuartil ketiga pada data ke-9. Dapat dilihat ya. Jadi di sini misalkan pertanyaannya diperluas seperti ini. Apabila investor ingin membeli saham perusahaan yang termasuk baik, yaitu di antara 50% sampai 75% dari perusahaan yang ada, maka berapa nilai saham yang harus dibeli? Nah, kita hanya tahu nih 50% sampai dengan 75%. Kita belum tahu nilai saham yang harus dibeli itu berapa. Jadi, tadi kita dapat tentukan dari sini ya, di mana
50% itu adalah K2 yang nilainya 405 dan 75% itu adalah K3 yang nilainya 500. Jadi harga saham yang bisa dibeli oleh investor berada pada kisaran 405 sampai dengan 500 karena di antara 50% sampai 75%. Kemudian jika ada pertanyaan seperti ini, apabila kita tidak ingin membeli saham perusahaan dari perusahaan yang harga sahamnya termasuk 25% terendah. Jadi di bawah 25% kita tidak ingin membeli. Jadi maka perusahaan apa saja yang disarankan untuk tidak dibeli? Nah, kita dapat lihat 25% itu adalah Q1 yang nilainya 300. Jadi 300 ya tadi nih. Nah, artinya harga saham yang berada di bawah 300 tidak disarankan untuk dibeli. Di bawah 300 itu adalah perusahaan dengan kode perusahaan ADRO dan LPKR. Jadi ini tidak disarankan untuk dibeli karena harga sahamnya di bawah 25% atau di bawah 300. Apabila kuartil berupa nilai pecahan atau tidak ada nilai yang pas pada letak tersebut, maka nilai kuartil perlu dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini adalah rumusnya. Untuk lebih jelasnya, rumus ini digunakan untuk apa? Kita akan masuk contoh soal. Nah, di sini terdapat 8 perusahaan dengan nilai laba bersihnya seperti ini. Nah, tentukan kuartil 1, 2, dan 3-nya. Kuartil 1-nya itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang tadi ya. Letak kuartilnya itu adalah untuk K1 2,25. 2,25 itu ya terletak di sini. Jadi kita belum mengetahui nilai yang pastinya berapa ya. Jadi antara 65 sampai 123. Kemudian kuartil 2 berada di 4,5. Di sini ya. Kita belum mengetahui nilai kuartilnya. Kemudian di sini kuartil 3 6,75 itu berada di sini. Jadi untuk menentukan nilai kuartil 1 itu menggunakan rumus ini. Nah, NKB itu adalah nilai kuartil bawah. Nilai kuartil bawah itu adalah nilai kuartil sebelum letak kuartil. Jadi letak sininya ya. Jadi nilainya adalah 65. Ditambah 2,25. 2,25 ini apa? Itu adalah letak kuartil. Ini ya letak kuartil. Kemudian dikurang LKB. LKB itu adalah letak kuartil bawah. Jadi letak kuartil sebelum letak kuartil ini 2,25. Berarti ini ya 2. Karena letak kuartilnya ada di sini. Jadi sebelum itu ya 2. Dan LKA, letak kuartil atas sesudah letak kuartil yaitu adalah 3. Jadi 3 dikurang LKB, letak kuartil bawah 2, dikali dengan NKA, nilai kuartil atas. Nilai kuartil atas yaitu ya 123. Kemudian nilai kuartil bawah itu adalah 65. Ini diperhitungkan, kita akan mendapatkan hasil 79,5. Jadi nilai kuartil 1 itu adalah 79,5. Bagaimana dengan nilai kuartil 2 yang berada antara 180 sampai 392? Dengan menggunakan rumus yang sama, kita akan mendapatkan nilai kuartil 2-nya adalah 286. Kemudian nilai kuartil 3 kita mendapatkan 1219. Nah, cukup jelas ya untuk contoh kuartil pada data tunggal dengan letak kuartilnya tidak tepat. Nah, untuk kuartil data berkelompok, kita dapat menentukan letaknya itu dengan menggunakan rumus yang ini yang sebelumnya sudah disebutkan. Kemudian, ini kan hanya letak kuartilnya saja. Bagaimana jika kita ingin mengetahui nilai kuartil yang pastinya berapa? Jadi, kita interpolasi nilai kuartil dengan menggunakan rumus seperti ini. Jadi nilai kuartil itu sama dengan ini. Nah, bagaimana pengaplikasian rumus ini ya kita bisa langsung ke contoh soal saja.
Jadi berikut ini adalah harga saham yang sudah dikelompokkan pada kasus 20 saham pilihan bulan 11 November 2015. Jadi datanya seperti ini ya, frekuensinya dapat dilihat, tepi kelasnya dapat dilihat, dan frekuensi kumulatifnya dapat dilihat seperti ini. Nah, kita menentukan letak kuartil. Jadi letak kuartil untuk kuartil 1 itu menggunakan rumus ini didapatkan pada data kelima. Data kelima itu ya di sini. Ini kan antara 2 sampai 7. Jadi di sini ya 5. Kemudian K2-nya 10. Jadi 10 itu antara 7 sama 16 itu ada di sini. Kemudian kuartil 3 itu 15. Jadi datanya sama. Di sini letaknya juga di sini. Untuk kuartil 3 letaknya sama ya. Bagaimana menentukan nilai kuartilnya? Jadi dapat menggunakan rumus ini. Untuk NK1 nilai kuartil 1 sama dengan L. L itu adalah tepi kelas di mana letak kuartil berada. Letak kuartilnya kan ada di sini nih. Jadi tepi kelasnya adalah 303,5 ditambah I. I itu adalah kuartil apa yang ingin kita cari, berarti kuartil 1 adalah 1 kali N. N banyaknya data itu adalah 20 dibagi 4. Karena ini adalah kuartil ya, dibagi 4 dikurang 2. 2 itu apa? Di sini adalah CF, itu nilai frekuensi kumulatif di mana letak kuartil berada. Dibagi dengan 5. 5 itu adalah frekuensi pada letak kuartil berada. Dikali dengan CI. CI itu adalah interval kelas ini. Sudah belajar ya pada materi sebelumnya. Jadi untuk mencari interval kelasnya, panjang kelasnya itu dapat dilihat di sini. Kita tinggal mengurangkan, di mana kita kurangkan adalah tepi atas dikurang tepi bawah, yaitu 447,5. Ini tepi atas ya, ditambah 0,5 dikurang 303, jadi 0,5. Nah, di mana yang tepi bawah ini ya dikurang 0,5, yang atas adalah ditambah 0,5. Jadi 447,5 dikurang 303,5 itu menghasilkan 144. Ini diperhitungkan, kita akan mendapat nilai kuartil satunya seperti ini. 389,9. Kemudian bagaimana untuk nilai kuartil 2? Nilai kuartil 2 itu ya sama halnya dengan ini, kita tentukan L, letak L-nya itu adalah tepi kelas di mana kuartil itu berada. Jadi 447,5 ya yang ini, karena kuartilnya berada di sini. Kemudian ditambah dengan I itu karena kita ingin mencari nilai kuartil 2, jadi sini 2 dikali 20 dibagi 4 dikurang 7. Nah, karena letak kuartil 2 dan kuartil 3 itu sama, maka nilai-nilai yang digunakan itu adalah sama kecuali ini. Karena di sini kan ingin mencari nilai kuartil 3. Jadi I-nya itu 3, sedangkan yang nilai kuartil 2 I-nya 2. Ini yang membedakan. Nilai-nilai yang lain itu adalah sama karena letak kuartilnya sama. Ketika ini diperhitungkan, kita akan mendapatkan NK2-nya adalah 495,02, sedangkan nilai kuartil 3 adalah 574,22. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk jenis kedua, yaitu desil, di mana desil ini merupakan ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 10 bagian sama besar, atau setiap bagian dari desil sebesar 10%. Dapat dilihat rumus untuk ukuran letak data pada desil untuk data tunggal, yaitu desil 1 sampai dengan desil 9. Di sini rumusnya 1 dikali N tambah 1 dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena di sini kita ingin membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Ya. Dan ini akan menjadi sampai desil 9. Dan untuk data berkelompok adalah ini.
Nah, untuk pengerjaannya itu sama halnya dengan mencari kuartil. Yang membedakan itu adalah rumus-rumus yang ininya saja. Nah, jika letak desil itu dalam bentuk pecahan, jadi dihitung dengan menggunakan rumus ini. Nah, namun di sini yang membedakan dengan nilai kuartil, nah di sini itu ya mencari nilai desilnya, di mana yang akan membedakan itu pada rumus interpolasi desilnya, di mana di sini itu kan interpolasinya itu dibagi 10, sedangkan pada kuartil itu dibagi 4. Nah, itu yang membedakan. Nah, kita masuk ke persentil. Kenapa saya tidak memberikan contoh soal pada desil? Karena penyelesaiannya itu akan sama dengan kuartil. Yang membedakan itu hanyalah pada ini pembaginya itu 10, sedangkan kuartil itu adalah 4. Nah, untuk persentil, jadi persentil itu ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 100 bagian sama besar. Jadi setiap bagian itu sebesar 1%, di mana rumusnya untuk data tunggal itu dapat dilihat, untuk desil 1 itu 1 kali N tambah 1 dibagi 100. Untuk desil 2 ini yang membedakan itu adalah dibagi 100. Dan desil itu sampai dengan desil 99. Dibagi 100. Untuk data berkelompok sama halnya yang dibagi 100 juga. Nah, jika letak persentil, maaf ini salah ketik, ini adalah persentil dalam bentuk pecahan, maka dihitung dengan rumus seperti ini. Kemudian rumus interpolasinya itu adalah menggunakan rumus yang ini. Nah, untuk penggunaannya itu karena tadi sudah ada contoh soal dari ukuran letak data untuk kuartil, maka ini dengan mudah juga diaplikasikan pada data. Nah, baik. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya dapat mengambil suatu kesimpulan. Jadi untuk menentukan apakah peneliti menggunakan kuartil, desil, atau persentil bergantung pada tujuan dan masalah yang dihadapi peneliti. Apabila pengelompokan seperti 1%, 5%, 35% sampai dengan 99%, maka ukuran letak data persentil lah yang akan sangat membantu. Namun apabila pengelompokan cukup 25%, 50%, dan 75%, maka kuartil lebih sesuai digunakan. Nah, atau kalau hanya angka puluhan seperti 10%, 20%, sampai 90%, maka desilah lebih cocok digunakan. Jadi dalam pemilihan penggunaan kuartil, desil, dan persentil itu akan tergantung pada tujuan dan masalah peneliti. Nah, baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.